kopi terus pak. Ngomongin apa episode kali ini? Anjing kayak pos kaki gue. Apa ya? SpongeBob anjing. Ngomongin apa? Semalam ini aja aku kayak apa tuh namanya sleep paralysis cok, ketindihan gitu. Ketindihan? Iya. Apa kita horor aja? Boleh. Oke guys, jadi episode kali ini kita bakal ngomongin horor. Ya, tadi habis opening ya. Jadi apa ceritamu tadi? Kenapa? Pendek dong sih yang semalam itu. Kenapa? Aku nggak tahu Di sini? di kamar pas lagi tidur gitu. Anjing ya, nggak nginep lah aku lah. Gimana? Jadi mungkin lebih ke bahas sleep paralysisnya dulu ya. Ada orang bilang sleep paralysis itu lebih ke, kalau dibilang scientific, lebih ke kayak badanmu terlalu capek, terus habis itu apa ya, otaknya jalannya terlalu kencang, jadi gak sinkron sama badan, ngerasanya kayak kamu mau gerak tapi badan kamu nggak bisa gitu pas lagi tidur atau apa. Tapi ada juga yang bilang katanya sleep paralysis atau ketindihan itu horor pak, kayak ada setan-setan gitu. Sebenarnya itu tuh horor apa enggak sih? Maksudnya itu tuh natural, maksudnya itu normal nggak sih? Kalau misalnya dibahas secara saintifik itu seharusnya normal. Cuma karena stigma setan-setanan jadinya ngeri, cok. Tapi yang kau gitu itu kan hantu kan? Apa enggak? Kayak aduh, susah jelasinnya, tapi kayak ya kelihatan ada sesuatu gitu. Cerita. Jadi kayak ini yang paling baru baru beberapa hari yang lalu. Aku tidur nih kan. Rasanya kayak bangun, tapi badan aku gak bisa gerak gitu. Pas itu posisinya aku tidur nyamping gitu. Bukan gini kan? Enggak. Masa Anjing nggak ada horor-horor. Bentar dulu pak, jangan mulai cerita. Cerita horor tuh nggak seru kalau lampunya nyala. oh iya. Gitu loh. Benar. Nah, udahlah itu pokoknya potongannya pasti jelek dari itu. Kita berdiri dulu aja. Nah, jadi gimana tuh? Sampai mana tadi, Pak? Sampai kau gini kan? Oh iya, pas itu posisinya lagi baring nyamping gini nih. Udah pencet record belum sih? Gak tahu aku. Bentar. Ini nggak mau dipotong. Aku nggak akan potong ini lucu soalnya. Udah berdiri dulu. Udah. Terus. Udah. Jadi pas nyamping itu aku kerasa kayak bangun, cuma badan aku gak gerak gitu kan. Pas mata aku gak bisa kebuka juga, cuma aku sadar. Sadar apa? Oh, bangun. Kayak sadar aja di kepala tuh sadar, cuma gak bisa gerak sama sekali gitu loh. Cuma kamu tahu kayak posisinya gini, lagi di tempat tidur gitu kan. Tiba-tiba dari belakang ada yang gini di punggung, kayak serot gitu. Megang kayak serot gitu. Di belakang. Dari belakang sini, Pak. Oh, belakang punggungnya. Jadi kayak serot gitu. Megang remas apa? Iya, Tapi kayak kerasa, tangannya, maksudnya tangannya kerasa. iya, kayak tangan gitu, 5 jari kerasa atau 5 jari gini tangannya. Untungnya kau nggak blok balik badan kan langsung situ kan langsung gini. Oh, kesempatan nih. Jomblo ya. Inilah. Terus habis itu Pas itu ketakutan, Pak. tapi waktu itu memang kerasa banget pas dia megang itu. Kerasa, Pak. Kerasa tangannya gini. 2 kali ada. Sot gitu. Tapi yang yang bentuknya. enggak. Pas itu mataku tutup yang ini. Tutup Yang apa ini. kau mau buka tapi nggak bisa? Pas itu gak nyadar sih. Pokoknya mataku gak aku buka pas itu. Yang Tapi- kedua kali makin gak aku buka. Karena kau udah yang pertama tuh rasanya kayak oh ya paling kena barang lah gitu kan. Yang kedua tuh sut lah. Kok ada lagi? Anjir. terus Takutan tuh. Baca lagu. Namo mitofon. Cina. Terus soalnya gak tahu lagi mau baca apa kan. Iya. Terus habis itu tiba-tiba udah kayak balik lagi ketiduran. Baru habis itu gak berapa lama lagi baru nyadar bangun gitu. Anjir apa tuh gitu. Tapi aku kalau ketindihan sih aku nggak pernah. Jadi
pernah Aku horor tuh gimana? tapi kalau kokoku ketindihan pernah dia cerita oh iya di kau tau apa sih yang belakang Mr. P itu nama apartemennya. iya deh kayaknya. Nah itu kan dia kan katanya dia kan tidur di ruang tamu di sofa gini kan, dia tidur katanya. Terus dia dengar suara orang masuk pintu karena depan nama pintu si sofanya ini kan. Terus dia bilang aku kira temanku kan. Terus dia bilang pas dia balik, dia entah balik badan apa emang udah itu matanya dibuka kan, terus ada perempuan. Tapi untungnya tampangnya nggak serem, cuman kayak bekas bengkak gitu, kayak orang tenggelam, tau gak sih? oh iya Nah kayak gitu kan, agak mungkin agak ungu apa aku lupa lah ceritanya. Ini cerita 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Terus kata dia mau di apa kayak naik ke atas abangku gitu, Oh, iya? naik ke atas kokoku gitu. Terus akhirnya temannya pulang, dibangunin. Jadi dia untungnya katanya nggak terlalu lama soalnya dibangunin temannya. Kan nggak. Coba kalau lanjut itu mungkin aku dibawa kali katanya. Ngeri ya. Aku belum pernah sih ketindihan. Jangan sampai lah. Aku soalnya bingung, orang aku aja gak ada agama. Gimana cerita? Mau doa minta ke siapa tolong ke siapa? anjir? Tuhan Yesus oke lah, tapi doanya apa, Pak? bapak kami Iya apa doanya Bapak Nggak kamu? Doa ke siapa anjir? Tapi sebenarnya kalau jangan ngomongin agama deh. Ya pokoknya itulah. Itu sih. Kalau pengalaman horor aku banyaknya di Indo. Indo. Aku sebelum kan sempat buka toko vape tuh. iya Terus dia ini di tempat temanku itu, kita nggak usah sebut nama temanku lah. iya Terus kata dia memang ada. Aku udah coba diusir, tapi katanya si loyanya nggak kuat. Loya itu kayak dukun gitu, Cina gitu. Loyanya nggak kuat katanya. Jadi katanya ini emang udah tinggal di sini lama kan. Aku bayangin sampai loya aja udah nggak sanggup kan, berarti emang udah parah kan. Ya udahlah, satu-satunya cara katanya waktu itu rumahnya harus dibongkar semua jadi tanah selama 1 atau 2 tahun gitu. Harus, tapi nggak boleh sampai ada rumput tinggi gitu. Pokoknya harus bener-bener diurusin lah. Jadi kan mana mampu Pak. Nunggu selama itu orang rumahnya udah beli jadi. Ya udahlah, tinggal situ. Ada kejadian aku kan, jadi kan ini denahnya ya. Jadi ada toko vape-nya. Terus di belakangnya, di pintu samping toko vape tuh ruang tamu kan. Terus ke belakang tuh ada ruang tengah, ada kamar, ada ruang tengah. Ruang tengahnya tuh tempat aku naruh freezer, kulkas gitulah. Terus jadinya di kulkas kan banyak minuman. Anak-anak biasanya beli minum di situ kan. Beli minum. Terus pas aku ngambil, ini tuh maksudnya tuh orang gitu, maksudnya rame. Tiba-tiba di belakang pas aku lihat ada yang lewat tinggi, lebih tinggi daripada temanku, 180-an cm lah. Yang lewat gitu. So gue, apaan tuh bilang gitu kan. Terus aku liatin nggak ada kan. Terus ya udahlah, malamnya tidur kan, aku nginap di situ kan. Nginap di situ. Aku dengar di luar, jadi di luar di sampingnya tuh kayak ada parkiran gitu. Nah, parkiran itu kan. Terus dulu tuh bekas rumah makan, jadi banyak kursi-kursi meja-meja gitu kan. Terus malam-malam karena aku di kamar yang ini, di denah ini, di kamar ini, capek nih bikin denah. Anjir lah. Foto nih semua masukin sudah. Iya, jadi di kamar yang ini jadinya aku dekat sama tembok yang naro si meja kursi itu kan. Terus aku dengar kayak ada barang jatuh. Benar-benar jelas masalahnya, bukan iya kayak gitu. Aku kira maling kan. Terus aku ngechat si teman gue ini, ada ini nih gitu. Terus pacarnya keluar. Nggak apa-apa lah ya, nggak nyebut nama. Soalnya keluar, si itu udah tidur katanya. Terus ya udahlah kau aja deh, gue bilang gitu. Jadi si orang ini, cowoknya ini temanku, ceweknya ini temanku dari SD juga. Dia gue udah kenal lah 2 orang ini. Mereka nggak ngapa-ngapain kok. Iya. Seperti pasangan pada umumnya. Iya lah, nggak ngapa-ngapain. Palingan pegangan tangan kan. Iya. Silaturahmi. Iya, silaturahmi. Ya disebut ya. Jadi udah, aku bilang temenin aku lah, bukan gitu kan. Aku tau gak kenapa aku ketawa? Kenapa? Nanti aku ceritain abis ini ya. Kan keluar tuh, karena gak ada apa-apa kan. Keluar ke pintu depan, ke pintu toko vape itu gak ada apa-apa. Baliklah aku ke kamar. Sampai ada kejadian kan, aku saking takutnya udah, karena udah semenjak itu ada beberapa kejadian lagi. Ada anak kecil lah, apalah, pokoknya makin ke belakang rumahnya tuh makin serem. Terus ya udah kan, setelah kejadian itu
aku kan mau berak tuh. Nggak berani tutup pintu kan. Terus aku suruh ceweknya temenin aku depan toilet. Goblok banget. Takut pak. Pak saya maksudnya kalau preman bisa kita pukul pak. Kalau hantu digini nggak kena pak. Paham nggak sih pak? Masalahnya waktu itu aku sempat kualat. Kenapa? Awal-awal aku tinggal di rumahnya aku sini lah kalau berani. Oh, ketantang. Aku tantang. Pikir kan bohongan doang dia kan. Waktu itu saya sempat ada pakai ilmu-ilmu gitu kan. Jadi saya berani kan. Terus udah copot kan ilmunya. Jadi kucing nih, dendam nih kayaknya nih. Soalnya aku pas nginep di sana banyak kejadian. Banyak kejadian. Cuman yang paling ininya itu karena kenapa? Karena temanku beberapa ada yang bisa lihat. Mereka mendeskripsikan bentuk yang sama. Itu yang bikin oh berarti benar nih. Apa yang aku lihat sama kan aku tanya satu-satu kan nggak pernah diomongin kan kalau katanya kalau itu makin diomongin makin dia ini kan misalnya di sana misalnya kita di tempat kejadian itu nanti malam berarti kalau gitu. Nih, mungkin ya sekali lagi Pokoknya katanya itulah jadinya apa di aku tanya ke temanku iya katanya emang ada untungnya gini hukum mirip kan saya udah jadinya apa berarti benar gitu ceritanya pada akhirnya sampai kita sempet nginep bareng kan saking takutnya sumpah 9 orang laki-laki perkasa 9 orang laki-laki tidur di tenda depan rumah anjing terus kayak aku gak mau tidur di dalam takut terus ya udah kita tidur di luar tenda anjir ber-8 ber-9 itu juga kita kayak di belakang ada dengar suara-suara gitu tapi nggak ada apa-apa cuma suara aja aku kok takut ya mau upload ya ya kita kan nggak sebut nama tapi menurutku tuh ntar coba cek dulu record nggak aku takutnya ini nah tapi menurut aku apa tapi menurutku tuh hantu atau setan tuh betul ada atau itu cuma gara-gara ketakutan orang saking takutnya jadi ke sugesti sama pikiran. Menurut aku ya Tuhan kan ada Iya. maksudnya energi positif tuh ada jadi pasti energi negatif tuh ada paham nggak maksudnya bahkan maksudnya Tuhan tuh ada gitu apalagi yang negatif pasti ada itu aku nggak mungkin kalau secara bentuk mungkin iya tergantung imajinasi orang tapi menurutku yang kayak gitu pasti ada kan aku sempat dengar entah dari mana katanya kalau kayak hantu gitu-gitu tuh dia membentuk dari ketakutan kita jadi misalnya kita takut apa kayak kita di Indonesia dari kecil ditakut-takutinnya sama genderuwo, pocong gitu kan jadi makanya mungkin itu yang terbentuk kalau dibule-bule kenapa hantunya yang bentukannya anak kecil yang apa gitu kan mungkin karena orang dari kecil tuh di doktrinnya ada hantu ini mungkin gitu mobil pak nggak apa-apa lebih kencang suara ini iya juga sih terus ya makanya itu menurutku sih itu ya ada pengalaman apa lagi di sini selain yang di sini ada sih tapi udah lama banget itu kayak berapa tahun ya 6-7 tahun lalu kayaknya itu pertama kali ke Australia juga pak itu datangnya bareng sama ini apa teman-teman dari sekolah SMA di Indo study tour gitu lah sama sekolah program sekolah gitu datangan berarti kok sempat ke Australia sebelum ini ya bang sebelum 2019 sekali memang senior nggak gitu juga jadi kita nginap tuh di dekat daerah mana itu ya Darling Harbour kayaknya itu ada satu hotel yang lumayan lama namanya Oaksboro ini lah gampangnya lah dekat sana lah pokoknya dulunya itu katanya hotel itu warehouse kayu kalau nggak salah kebakar terus habis itu baru di rebuild jadi hotel yang untuk sekarang tempat kita tinggal terus itu sih lumayan serem lah serem yang apanya vibesnya terus habis itu ada beberapa kejadian juga lah jadi kayak sebagai konteks hotelnya itu dari lobby kayak hotel biasa cuma pas udah kita mau naik ke kamar tuh kan biasanya ada lorong terus habis itu masuk mau ke lift gitu kan depan lift tuh hampir setiap lantai dia ada pasang gambar kayak apa tuh namanya portrait yang di frame gitu lah
Potret orang apa? Semua potretnya itu lukisan yang di potret itu. Apa sih? Lukisan di potret apa sih? Pokoknya itulah. Lukisannya itu gambarin ini kejadian kebakaran yang gitu. Oh, maksudnya Cuma nggak langsung kayak oh ini kebakar gitu. Cuma kayak manusia terus habis itu kayak ada api-api atau darah gitu. potret kayak gitu ya? Cuma nggak terlalu jelas. Cuma kalau misalnya dilihat lama ngerti gitu. Ini arti lukisannya. Ada gimana? ada foto nggak? Nggak foto. Apa mungkin di Google ada nggak? Ini kalau ada di Google nanti aku tunjukin deh. Kalau ada ya. Terus Ada yang kayak nampak gambar banteng terus habis itu Banteng merah. darahnya banteng PDI. balik lagi ke ini kan Ada. Anjing lah. Itu kayaknya dipotong aja ya. Sensor nanti. Nah, terus vibes-nya tuh seram gitu kan. Adalah temen kita dari ini satu grup juga Sekolah, yang bisa sekolah. bisa lihat. Temenmu bukan teman kita. Iya, teman Wah, kenal. teman kami. Iya, iya. Bisa lihat dia katanya. Katanya, "Mak, hantu sini seram-seram boy," katanya. Nah, terus Melayu banget ya. terus Enggak sih, ini lebih ke tapi emang gitu kan bahasa diganti kita. diganti ke bahasa aku aja. Dia cewek yang ngelihat. Oh, perempuan. Iya. Tapi emang perempuan kebanyakan bisa lihat tuh. Dia bilang, "Wih, hantu sini kalau bisa dibandingin sama Indo, bentuknya lebih seram." Lebih katanya. aneh ya. Aneh. Bentuknya manusia cuma seram aja katanya. Ada yang karena mungkin orang bule-bule sini tinggi kali ya. Mungkin. Jadi kayak tinggi gitu. Jadi maksudmu orang-orang kita pendek-pendek. Jujur ya, pas aku sampai sini itu aku ngerasa pendek banget. Iya, aku enggak. Mungkin karena aku mainnya di city-city aja kali ya. Kan aku city boy. Oke. Maksudnya enggak yang sampai ngeliat bule. Kayaknya bule, ya ada beberapa yang tinggi, maksudnya kebanyakan juga sekitar lah. Beda-beda tipis lah. Adalah kebanyakan banyak yang tinggi-tinggi juga. Iya. Balik lagi ke itu. Iya, cerita sorry. Jadi yang dia lihat itu katanya ini nyambung sama cerita yang warehouse kebakar itu. Apa ada sugesti kali? Nggak tahu sih. Itulah makanya ya aku jadi kayak bingung kan kalau misalnya Mungkin saya kalau ini- iya kalau misalnya pada saat itu dia nggak tahu ceritanya, mungkin ya, mungkin kita nggak tahu. Mungkin Nggak jadi tahu. nggak ini. Ya, gitulah katanya dia lihat ada yang kayak manusia bakar lah atau apalah. Plus pas itu masih kecil kan semuanya masih bocil gitu, jadi kayak gampang terpengaruh, gampang takut apa Iya, gitu. iya. Ada satu saat kita lagi ngumpul gitu main bareng di kamar hotelnya ini ramai itu berlapan bersembilan tuh kayaknya. Terus dia bilang, kayaknya ada yang di sini nih gitu kan. Bah, takut tuh. Itu serem tapi kalau misalnya dilihat balik lucu. Jadi kan di antara 989 orang itu agamanya beda-beda semua tuh. Iya. Langsung satu agama Collab satu grup. ya. Satu agama satu grup nih. Yang Islam di sini, yang Kristen di sini, yang Oh, Buddha ada di sini. Islam sekolah mah. Ada. Kukira swasta, kan kebanyakan swasta ini. Enggak, kita campur. Jadi Oh, iya. yang Islam duduk di sini, Kristen duduk di sini, Buddha duduk di sini, doa kita semua. Kata temen tuh kan, jangan doa, cowok. Hantunya marah, cowok. Matanya makin Oh, iya. merah katanya. Wah itu langsung ketakutan keluar semua dari. Lagian kalau doa nggak ngerti lah orang dia bule. Terus doanya pasti Indo kan. Tahu sih ketakutan turun semua ke lobby, panggil guru apa ini tuh minta ditukar ininya. Terus tukar lebih aman. Kalau lebih serem. Lebih aman. Nggak tahu lah didoain atau apa tuh kamar tuh sebelumnya. Cuma pesan guru tuh jangan buka balkonnya. Nggak ada urusan sih sebenarnya. Biar kalian nggak lompat aja. Takutnya kan anak-anak takut lompat ya kan. Nambah satu korban. Oh ini jahat sih sebenarnya omongan gue. Ya pokoknya itu lah. Udah itu aja. Gitu sih yang di hotel itu. Aku banyak cuman aku nggak kepikiran ya. Entah kenapa ya. Ada lah, cuma